Selanjutnya, kami persilakan Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lumajang, Bapak Dr. Andes Heri Yulianto MPD, untuk maju ke atas panggung memberikan sambutan. Kepada Bapak Heri Yulianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak-bapak pengawas SD Kecamatan Lumajang, Ketua Komite yang saya banggakan masih tetap tampan kelihatannya. Hari ini dia libur ya. Kepada Abah Yusuf selaku Direktur SD Tempo Kersa 3 yang saya banggakan juga, kelihatan tampan pagi ini dengan jaket pas ini. Bapak Ibu guru yang luar biasa, sangat hebat untuk SD Tempo Kersa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu gurunya mana? Beda, saya datang ke Tempo 3 melihat Bapak Ibu gurunya itu beda, ada aura positifnya. Kemudian Bapak Ibu wali murid yang hari ini hadir di pagi hari ini, selamat berbahagia, dan saya bangga juga atas kerjasamanya sehingga SD Tempo Kersa 3 ini banyak mendulang prestasi. Terima kasih untuk semuanya. Anak-anakku, hai anak-anakku. Halo. Dirimu cantik-cantik saat ini dan taman-taman ya. Mana makasihnya? Kayak ndak ikhlas makasihnya ini ya. Siap, harus ikhlas ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bersama-sama bermuajahah di tempat yang cukup nyaman ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya beliau nanti bisa kita nikmati ketika kita berada di alam akhirat, dan mudah-mudahan hadiah surga karena syafaat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan banyak memberikan hal-hal, ada beberapa yang memang harus kita sikapi. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat ya. Adik-adik semua sudah dapat sekolah ya? Ada yang belum sekolah? Ada yang mau menikah? Ini ada penghulunya di depan ini. Atau bu gurunya yang mau menikah ya? Oh iya, selamat ya. Ini ada Bapak Mudin ini ya. Ya, ini siap mau menikahkan ini. Doanya sudah dihafalkan dari rumah, langsung sah gitu. Atau mungkin ibu-ibu wali murid ada yang senyapa ada Mudin nganggur ini. Jadi tidak usah serius, kita kondisi bahagia, kita harus fresh. Hari pagi ini harus fresh. Jadi Bapak Ibu wali murid fresh, anak-anak fresh, Bapak Ibu guru fresh. Sehingga mari kita nikmati dan kita syukuri nikmat Allah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya kalau melihat anak-anak itu ingat anak saya yang masih kecil dulu. Karena sekarang anak saya itu sudah berusia 29 tahun dan 31 tahun dan belum menikah sampai sekarang. Sehingga saya membuka peluang besar-besarnya barangkali ada peminat. Dan pengalaman saya ini, saya cerita pengalaman saya Bapak Ibu. Ketika punya anak masih kecil-kecil, usia dari TK, KB, kemudian SD, SMP, itu saya merasa menyesal ketika mendidik anak saya. Karena ketika saya melihat anak-anak saya melakukan kesalahan sedikit, langsung saya, "Hei, itu salah kamu, awas ya."
Jadi selalu hal-hal yang membuat energi positif itu hilang. Karena apa? Karena ada sesuatu yang melarang, yang nggak logis. Ketika anak baru berjalan, anak mau jatuh, itu kita langsung terkejut. Dan ini mengejutkan juga pada anak-anak kita. Beranjak dewasa ada beberapa larangan-larangan, menyebabkan anak terkungkung karena larangan-larangan itu. Beranjak kemudian dewasa, nampak ada sifat-sifat yang tidak percaya diri. Titik-titik takut, sedikit-sedikit khawatir. Ini yang membelenggu karena ketika kita mendidik di saat awal itu kita kurang memberi kebebasan. Artinya kebebasan itu tetap dalam kepengawasan. Selama anak tidak membahayakan, maka berilah ruang untuk memberi kebebasan. Apalagi saat ini di sekolah-sekolah ada kurikulum merdeka. Jadi gurunya yang merdeka. Merdeka bukan berarti ngajar sakarepe dhewe. Merdeka, tidak ngajar ya merdeka, bukan begitu. Tapi memberi ruang kepada Bapak Ibu guru untuk melihat potensi anak-anak berekspresi. Diharapkan nanti Bapak Ibu guru bisa menemukan potensi masing-masing anak itu yang berbeda-beda. Ada yang pintar nari, kembangkan tarinya. Ada yang pintar akademik, IPA-nya bagus, matematika bagus, tapi tidak bisa nari, ya kembangkan yang akademiknya. Jangan dipaksakan. Kadang-kadang orang tua ini kan memaksakan kehendak anakku kudu pinter, tak lesno bahasa Inggris, tak lesno matematika, padahal kemampuannya terbatas dan anak merasa terbelenggu dan tersiksa. Gue gak cocok, tidak sesuai nilainya, ngamuk orang tua. Dan ini sebenarnya membelenggu. Nah, makanya harus kita sadari sekarang. Berilah ruang kebebasan di mana potensi anak itu ada, itu yang kita kembangkan. Dan anak di situ merasa nyaman. Ma, aku matematika tidak bisa, tidak begitu bisa, ma. Dileskan ya, tapi ya les, tapi jangan dipaksakan saya harus dapat nilai 9. Harus les sudah banyak, biayanya besar, harus 9, jangan begitu, gitu ya. Ternyata anak punya potensi lain, misalnya kok anak itu pintar ngomong, pintar berbicara, ya kembangkan omongannya itu biar menjadi omongan, ya bisa jadi mubalek, bisa menjadi orator, bisa bercerita, bisa menjadi orang sukses karena pintar ngomong. Kok anak pintar coret-coret, ternyata dia bakat di seni lukis. Ketika nyoret-nyoret temboknya dimarahi, nyoret-nyoret apa dimarahi, apa ini pelajaran apa, coret-coret. Ternyata efeknya ketika dia dikembangkan menjadi pelukis yang terkenal, dan lukisannya itu sangat bernilai, dan itu melebihi gaji PNS, gaji pengawas lewat, apalagi gaji guru lewat. Karena apa? Lukisan-lukisan itu memiliki nilai yang tinggi. Siapa yang anak-anak yang punya bakat lukis, siapa angkat tangan? Nah, mungkin bapak ibunya yang putranya bakat lukis bisa angkat tangan. Oh, enggak aneh, enggak merasa memahami putranya kalau melukis. Ini dikembangkan. Saya yakin punya potensi besar, paling tidak menjadi guru seni atau menjadi orang-orang yang mampu berkreasi di seni. Dan ini nilainya juga sangat tinggi, Bapak Ibu. Tidak harus menjadi guru atau ASN atau menjadi orang-orang yang memang berkalangan di dunia perkantoran, tidak harus. Sesuaikan dengan kondisi. Terus yang kedua, setelah kita mengerti bakat anak kita, Bapak Ibu, maka beri keluasan mau sekolah kemana nanti. Mulai sekarang Bapak Ibu harus bisa menggali potensi anak-anaknya, karena ketika kita mampu menggali, insya Allah anak ini tidak terlantar, tidak merasa tersiksa hidupnya, pasti patuh kepada orang.
unsur paksaan itu jangan sampai terjadi kepada anak kita, karena itu nanti akan mengecewakan dan membuat anak itu merasa stres. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, namanya orang tua itu dalam didik itu harus penuh kesabaran, harus sabar. Jangan gara-gara anak tukaran sama suami. Soal mendidik itu urusan ibu, bapak tidak, semuanya harus komunikasi. Karena investasi yang sangat berharga itu ketika anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang memiliki karakter Al-Quran. Artinya dunia itu tidak ada apa-apanya ketika anak-anak kita itu sukses di dunia, tetapi ketika panjenengan sudah tua, anak-anak itu tidak ada di samping panjenengan. Begitu jenengan WA, ibu sakit nak, bisa datang, Pak Abu saya sibuk, saya masih ada urusan kantor, urusan bisnis. Apapun yang diharapkan panjenengan sukses itu tidak sukses. Sukses itu ketika Bapak Ibu membutuhkan perhatian anak-anaknya, anak-anak itu dapat memperhatikan. Itu sukses. Ketika panjenengan di akhir hayat, anak-anak itu mampu mendoakan kita, mampu memberikan perhatian, baik ketika masih kita ada maupun ketika kita tidak ada. Kita akan bahagia ketika anak-anak ini mendoakan orang tuanya dengan doa-doa yang membuat kita diringankan beban kita di akhirat maupun di alam kubur. Ini dan ini dirasakan oleh Pak Habibie. Pak Habibie itu seorang sukses, kemudian anak-anaknya sukses, tapi ketika di akhir hidupnya dia tidak pernah ditunggui anak-anaknya, dan ini merupakan siksaan, cobaan bagi Bapak Habibie. Dan kita saat ini harus sering berdoa kepada anak-anak kita, mendoakan untuk agar anak kita menjadi karakter yang memberikan banyak kebaikan kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, sahabatnya, keluarganya, kepada masyarakat. Karena kebaikan itu nilainya sangat tinggi. Ketika siapapun yang banyak memberikan kebaikan, pasti di akhir finishingnya adalah yang memetik adalah orang tua. Makanya saya yakin anak-anak ini di SD Tombok Kersan 3 ini dididik tidak hanya akademik, tetapi karakternya. Ke depan Pak Yusuf, kami bertiga ini punya cita-cita 6 tahun ke depan, mulai dari kelas 1 yang baru, 6 tahun ke depan anak-anak lulus SD yang kelas 6 itu harus hafal minimal juz 30. Jadi harus mulai ditata mulai kelas 1 itu harus menghafal Al-Quran surat apa saja, sehingga ketika kelas 6 harus punya sertifikat hafal juz 30. Tombok Kersan 3 ini kira-kira bisa, amanat ini bisa diterapkan. Memang Pak Yusuf mungkin selama 6 tahun belum tentu di Tombok Kersan 3 terus, tapi itu tali estafet Bapak Ibu guru yang harus siap mengemban ini, karena Bapak Ibu guru tidak akan pindah kemana-mana kecuali pensiun. Ini titip saya ini, karena ini penting. Ketika anak mampu menghafal Al-Quran, saya yakin karakternya itu akan masuk sudah. Anak menjadi anak yang santun, menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Dan Bapak Ibu, mumpung anak-anak ini masih bisa dikendalikan. Tapi kalau sudah masuk SMP, SMA, nanti SMA khususnya itu sudah dikendalikan ketika kita salah memberikan perhatian. Sehingga yang terpenting Bapak Ibu, hari ini anak-anak kita bimbing untuk menemukan potensi. Soal nanti di akhir anak-anak ini studi keluar dari perguruan tinggi, nanti yang menentukan adalah anak-anak. Orang tua hanya mendoakan supaya menjadi anak yang manfaat. Anak yang manfaat itu nilainya
tinggi sekali daripada berhasil di mencari rezeki secara duniawi. Apa artinya kaya, punya bis banyak, punya rumah mewah, tetapi tidak ada perhatian dari anak-anak kita. Makanya kebahagiaan orang tua itu ketika anak-anaknya berhasil dari sisi karakternya, berhasil dari sisi mencari rezeki, terus perhatian kepada orang tua. Makanya orang tua hari ini harus sering menanamkan kebaikan kepada anak-anaknya. Tanamkan kebaikan. Ketika kebaikan kita tanamkan ke anak-anak itu pasti akan memberikan kebaikan juga kepada orang tua. Jangan sering marah. Marah itu sumber penyakit. Paling tidak nek marah, tensi kita itu naik karena peredaran darah itu sangat tinggi. Kalau ada penyempitan pembuluh darah berarti bisa stroke gara-gara ya. Makanya yang sabar mendidik anak, khususnya yang sudah sepuh-sepuh mengantarkan putu cucu-cucunya. Wah ini nek kalau mbak itu sabar, lebih sabar dari orang tua. Karena mbak itu biasanya kan ingin apa? Ingin kalau dulu kepada anaknya sangat pemarah, mungkin kepada cucunya akan lebih sabar karena menebus kesalahan. Ingin menebus kesalahan. Biasanya kalau cucunya dimarahi orang tuanya, mbaknya biasanya belani. Oh, seneni arek. Biasanya begitu. Dan terakhir, ibu bapak, anak-anakku yang sekalian, untuk anak-anak saya ucapkan selamat ya. Semoga mendapatkan sekolah yang diharapkan. Jadilah anak-anak yang bisa mengemban ilmu nanti yang manfaat. Berani anak-anak menjadi anak-anak yang manfaat? Lah mana semangatnya? Berani anak-anak? Tangannya menggenggam. Berani? Siap? Merdeka? Ganti ibu-ibu sekarang sama bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang kami hormati, saya titipkan anak-anak ini di pundak panjenengan karena panjenengan ini baik tidaknya anak ini tergantung pada orang tua. Kalau mau menganak yang sabar nomor satu, yang kemudian ikhlas. Tidak usah ngundat-ngundat, aku sentek akeh ning lesno sampean. Jajanmu sedina 10.000, dihitung secara materi. Anak itu merasa tersinggung. Kalau sudah kita berikan, sudah ikhlaskan karena itu anak kita. Tidak usah membicarakan masalah duniawi di hadapan anak. Ikhlaskan, yang penting Bapak Ibu sabar, membimbing. Yakinlah anak itu nanti akan bisa membahagiakan kita. Dan Bapak Ibu tolong ya, setelah berusaha tolong berdoa terus. Berdoa terus anak-anak kita. Karena doa ibu itu sangat manjur dibandingkan doa kiai. Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu jelas. Makanya guru-guru itu tidak ada apa-apanya tanpa doa Bapak Ibu guru. Tanpa doa dari orang tua. Ini. Nah, sekarang pesan kepada Bapak Ibu guru. Halo Bapak Ibu guru. Aja omong dewe ya. Pesan Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu mendidik, mengajar, melatih anak-anak, ikhlas. Ojo hitung-hitungan duit. Ya. Ojo hitung-hitungan duit. Karena nanti ketika ikhlas kembali ke diri kita, anak-anak panjenengan nanti akan menjadi anak-anak yang berhasil. Karena keikhlasan panjenengan. Nek ana wong tuwa ngamuk-ngamuk, ndak usah melok ngamuk. Sing waras malah. Jadi jenengan harus tetap, iya Bu, saya yang salah, mohon maaf. Insya Allah orang tua kalau digitukan akan langsung turun sendiri. Tapi kalau diimbangi dengan sama marahnya, ya pelayanan. Ya apa tuh lu itu pelayanannya kok gini? Baru masuk saja gurunya wes ketok keren. Ada apa? Bu, kesini. Oh, waduh. Kalau mendeli. Loh ya apa? Ya senyum. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Ajar, belajar ke Satpam BRI sana ya.
Satpam BRI itu kalau saya masuk dibukakan pintunya. Apa yang bisa saya bantu Bapak? Karena saya tahu tua. Saya mau transfer. Bisa saya bantu Pak? Bisa, karena tidak bisa transfer. Dan meskipun orang yang masuk itu cuek, oh enggak, saya enggak butuh jenengan, tetap satpam itu tersenyum karena SOP-nya begitu. Nah sekarang Pak Yusuf baru buat SOP untuk guru-guru, untuk selalu senyum ketika menghadapi anak-anak dan menghadapi wali murid. Karena itu nasabah jenengan. Nek gak iso senyum, yo ngomong gubis, ya. Lamis. Siji nek gak iso senyum dalam hati siji ya. Ingat kumisnya suaminya kumis. Senyum itu merupakan aura positif. Siapapun yang masuk menerima senyum kita pasti ada kesan positif. Bu guru, Pak guru tompo telu kok saiki anu ya, orangnya karakternya kan ramah-ramah. Masuk, begitu masuk kelas, anak-anak, apa kabar anak-anak? Sambil senyum seneng. Begitu masuk kelas langsung buka bukunya. Siapa yang tidak kerjakan PR? Wah, itu langsung menurunkan aura-aura positif anak. Gratis anak itu jatuh mentalnya. Karena ingin dikatakan guru yang wibawa. Bukan wibawa, itu penyiksaan. Kalau disiksa seperti itu lama-lama anak itu berdoa, mudah-mudahan Pak Guru sakit, biar nggak masuk, diganti guru yang pengganti yang ramah. Kan gitu ya anak-anak ya. Ada gurunya yang keren. Nah, tulis namanya ya. Guru yang paling keren adalah ini. Nah, tulis nanti lapor ke saya. Ada banyak ya. Nah ini ada. Pak Yusuf, sebenarnya hari ini jenengan harus memberi penghargaan kepada satu guru yang santun. Itu guru pinter nomor loro, guru yang santun, guru yang mudah senyum, guru yang memperhatikan anak-anaknya. Nek perlu memberi penghargaan guru pemarah. Nah, beri penghargaan benisin. Terima kasih atas jasamu menjadi guru pemarah. Lah, paling tidak diberi reward, tetapi kan dia malu. Nah, dan ini silakan, yang guru itu kan pelayan anak. Makanya yang dilayani itu anak-anak merasa harus puas ya. Kalau tidak puas anak-anak nulis, mohon maaf ibu, itu guru pelayanannya gak kurang memuaskan hari ini ya. Di dalam Merdeka Belajar itu ada refleksi. Refleksi itu hari ini pelajarannya menyenangkan apa enggak? Itu ada. Halo ibu-ibu, ada susah. Jadi ibu-ibu guru ketika habis pelajaran harus merefleksikan, hari ini pelajaran saya menyenangkan anak-anak enggak? Insya Allah kalau semua guru bisa seperti itu, dikenang sepanjang hayatnya anak-anak, dicari oleh anak-anak. Ketika ada anak-anak yang berhasil, nanti mencari mana ya Pak guruku yang namanya si ini. Dulu itu ramah, saya senang, saya kangen. Bisa dihadiahi nanti itu kunci. Bisa jadi kunci yang di dalamnya rumah, untuk buka rumah, buka tok. Bisa kunci mobil. Karena banyak terjadi anak-anak yang berhasil karena jasa guru dan dicari oleh siswanya untuk mendapatkan kejutan-kejutan itu. Ini bu guru yang di depan saya ini termasuk anak-anak bu guru yang di depan jenengan ini yang cantik ini. Lah ini termasuk ramah apa pemarah? Ramah, bagus. Sing pemarah delik. Kalau Pak Enjang pemarah ya? Pemarah Pak Enjang ini. Dan saya salut Pak Yusuf sama teman-teman kru Tompo 3 ini sudah banyak mendulang prestasi, mengharumkan nama baik kabupaten, juga mengharumkan nama baik
sekolah dan kecamatan, termasuk saya yakin Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid itu merasa puas. Andai kata tidak puas, berilah kritik saran untuk perbaikan sekolah. Tapi sekolah ini bisa berjalan sempurna, memenuhi tujuan yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru, maka kerjasama, komunikasi harus saling ada yang membuat keharmonisan dan kenyamanan. Jangan sampai kritik itu membuat menyusahkan. Kritik itu kritik yang membangun, itu kritik yang menyejukkan. Tapi kalau kritik yang membuat guru-guru merasa tersiksa, efeknya negatif. Ya, guru tidak nyaman, kepala sekolah tidak nyaman, muridnya juga tidak nyaman, wali murid pun itu juga tidak nyaman. Makanya hari ini banyak sekolah-sekolah swasta yang berdiri dan itu langsung melejit karena dukungan dari wali murid. Seperti Al-Ikhlas itu 1 bulan ya sodakonya itu 1 juta. Al-Ikhlas itu. Tapi pelayanannya satu ruangan itu 2 orang guru dan pelayanannya bagus. Negeri itu bisa seperti itu, tapi untuk 1 bulan 1 juta lu langsung dikritisi. Itu bedanya negeri dengan swasta. Kok 1 juta 200 itu dikritisi. Dan kapan akan bisa maju kalau sekolah-sekolah negeri itu ketika mau bergerak sedikit langsung dikritisi? Karena apa? Pelayanan baik itu tidak hanya tergantung pada jiwa, tapi ada komponen-komponen yang bisa memberikan pelayanan baik. Contoh, 1 kelas harus 2 orang, berarti kan harus nambah guru, berarti harus bayar guru. Ekstra misalnya ekstra olimpiade supaya bagus. Kalau tidak ada tenaga yang membantu dari luar, dan itu harus dikeluarkan. Dan bos itu pengeluaran yang paling minim. Makanya ketika di Tompo Kersan 3 ini Bapak Ibu wali murid sangat kondusif memberikan sedekah, itu saya apresiasi. Dan terima kasih Bapak Ibu, hari ini panjenengan termasuk orang-orang yang mungkin mendapatkan rahmat dari Allah sehingga Tompo Kersan 3 ini punya prestasi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu wali murid ya. Dan terakhir titip pesan kepada Pak Yusuf, jadilah direktur yang bisa mengayomi Bapak Ibu. Apa keinginan Bapak Ibu guru selama itu baik untuk sekolah, turuti. Kemudian bagi Bapak Ibu wali murid, apa yang diinginkan Bapak Ibu wali murid, fasilitasi. Komite diajak untuk berkomunikasi. Komitenya bagus, udah pengalaman untuk ngerayu-ngerayu mungkin insya Allah bisa. Tapi yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk anak-anak, mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu ini nanti imbasnya positif ke anak-anak, menjadi anak-anak yang manfaat. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan jalan yang lurus, ridho Allah, rahmat Allah, dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih.